salah satu indikator kita tuh banyak racun emosi lah mungkin gitu ya. Kalau ada orang yang menasehati kita tentang kebaikan dan kebenaran, lalu kita mengatakan urus saja dirimu, kita sakit itu. Itu ucapan yang Nabi aja nggak suka dengan ucapan itu. Jadi kalau ada orang menasehati kita tentang kebaikan atau kebenaran, terima dulu. Jangan mengatakan lu urus diri deh, lu juga berantakan kan hidupnya. Itulah bentuk kesombongannya kita. Termasuk juga kalau ada nasihat datang meriang kita, nggak suka. Malah justru benci sama yang ngomongin itu sakit gitu itu. Sebenarnya bersyukurlah kita kalau seandainya ada orang yang mengingatkan kita. Artinya Allah masih sayang sama kita. Jadi kalau kita meriang, gak nyaman, benci, marah, kesel dinasihati orang, mungkin hati kita perlu dirawat inap. Kita semua ini diberi pilihan makan sama tidak makan. Milih makan atau makan? Makan, pasti makan, ya kan? Kalau kita manusia bukan malaikat, bagaimana caranya Allah untuk menghentikan kita makan? Udah dikasih tahu, wakulu wasrobu wala tusrifu, kata Allah kan, makan minum jangan berlebihan, makanlah yang halal lagi baik jangan berlebihan. Allah udah ngomong begitu, masih juga bandel gitu. Makan yang sehat, enggak juga. Bagaimana caranya Allah untuk menghentikan makan jeleknya gitu itu? Dibikin sakit. Waktu sakit kita bisa makan enak. Waktu sakit lebih banyak puasa dan diingatkan oleh teman-teman kita. Makanya waktu sakit kita nggak dibawain bakso, gorengan, bakwan, enggak. Dibawain apa? Buah. Seakan-akan ngasih pesan. Waktu lagi sehat kok makan beginian. Itu kan jadi akhirnya kita ngerti bahwa ternyata sakit itu caranya Allah untuk ngasih tahu kita, Anda tuh sudah banyak racunnya. Racun apa? Emosi kan? Kebanyakan. Bukan penyakit-penyakit kronik degeneratif ya. Bukan penyakit sifatnya darurat, bukan. Tidur. Dihentikan tidur. Nggak bisa makan waktu tidur. Nah gitu. Apalagi kenyang. Jadi untuk mengetahui kita itu banyak racun gitu, itu kita paham sendiri. Itu paham ya? Racun apa yang paling dominan ya? Racun hati itu. Racun emosi. Mulut kasar. Nah itu racun tuh. Akhlak tidak baik itu racun. Gak pede, gak tenang, was-was, suuzon, itu racun semua itu. Gak ikhlas, gak sabar, itu racun. Pelit, iya, pengen menguasai. Makanya sedekah itu salah satu cara untuk menghilangkan sifat ingin menguasai. Apalagi wakaf lebih susah lagi, lebih naik gradingnya, tingkatannya lebih naik lagi. Kalau sedekah itu memberikan hasil kepada Allah, kalau wakaf menyerahkan kepemilikan kepada Allah, beda lagi itu. Itu secara hati. Lalu secara fisik gimana tadi? Badan gak nyaman, kita sebutnya adrenal fatigue sebenarnya. Mood naik turun, sering ngantuk, gak ada fitnya. Pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, nggak ada vitalitas badannya itu. Kemudian tidur juga nggak nyenyak. Umumnya ini banyak penyebab, tapi sebagian besar penyebab ini setahu saya juga balik-balik ke tadi apa? Gula tadi itu. Sebagian besar. Maka kalau ditanya obat atau mungkin mendetoksnya, itu kan toksin. Detoksnya apa? Detoks paling gampang ya puasa. Perbanyak aja puasa. Tapi sahur dan bukanya benar. Jangan sahur dan buka kalap. Jangan sahur dan buka itu kalap. Ya sudah, kalau sahur dan buka kalap ya itu sama aja. Jadi 12 jam dia makan minum itu tuh katakanlah dalam kondisi siang itu diselesaikan dalam waktu 3-4 jam antara waktu sahur dan berbuka, atau antara waktu buka sampai sahur 3-4 jam. 2 jam setelah maghrib isya, nanti menjelang sahur lagi makan lagi sebanyak itu, sama juga bohong. Sebenarnya makan malam itu gak banyak-banyak. Karena kalau kamu makan misalkan satu piring itu ada 700 kalori misalkan, dan kamu makan itu di siang hari, dengan kamu makan 700 kalori itu di malam hari, itu efek ke badannya beda. Dengan porsi yang sama di siang hari, tapi dimakan di malam hari, efek menyebabkan kenaikan berat badan itu lebih besar di malam hari. Maka kalau bisa malam itu jangan terlalu banyak makan. Banyakin apa? Tidur. Karena tidur itu salah satu cara untuk memperbaiki tubuh. Sehingga Nabi kita SAW juga mengajarkan cara tidur. Habis sisa Nabi tidur, nanti malam bangun. Itu salah satunya. Kemudian apalagi puasa, berbekam juga bagus. Dirutinkan berbekam tiap bulan, ya, salah satu cara untuk membersihkan badan. Ya. Kemudian apalagi? Itu dia jelaskan tadi itu semua tuh. Ya, dengan kaidah-kaidah ada yang kita take out, kita excludekan, kita buang. Ya, tadi mungkin minyak-minyakan dikurangi, gula standar lah itu.